Halo, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek desain thinking kami yang berjudul Smoothies Plant Based. Halo, saya Zaki Ali Fauzan dengan NIM 104042580012. Halo, saya di sini dengan Citra Livia dengan NIM 1040425015. Halo, saya Ishwan Maulaya dengan NIM 1040425002227. Perkenalkan, nama saya Yunita Melanida Buke dengan NIM 104042500004. Tujuan dari proyek ini adalah merancang smoothie plant-based rendah gula yang praktis dan dapat dijadikan sebagai pengganti sarapan ringan bagi mahasiswa. Produk ini diharapkan dapat membantu mahasiswa tetap mendapatkan asupan sehat meskipun memiliki aktivitas yang padat. Pada tahap understand, kami melakukan wawancara dan observasi untuk memahami kebiasaan pengguna. Target pengguna kami adalah mahasiswa dan dewasa muda usia 18 hingga 30 tahun yang biasanya mengonsumsi smoothie di pagi hari atau setelah beraktivitas karena dianggap praktis dan lebih sehat. Selanjutnya, kami menggunakan metode 5Wise untuk menggali akar permasalahan. Dari tahap ini, kami menemukan bahwa smoothie sering mengandung gula berlebih, produk sehat dianggap kurang enak, keterbatasan waktu membuat sarapan dilewatkan, informasi gizi yang kurang transparan, serta mahasiswa sensitif terhadap harga. Pada tahap observe, kami menyusun user pengguna sebagai presentasi target pengguna. User pengguna kami bernama Siti Fatimah Zahra, seorang mahasiswa Telkom University dengan aktivitas perkuliahan yang padat. Dia memiliki gaya hidup aktif, peduli terhadap kesehatan, namun memiliki kekhawatiran terhadap konsumsi gula dan kejelasan informasi gizi. Oleh karena itu, ia membutuhkan smoothie yang sehat, rendah gula, praktis, dan sesuai dengan budget mahasiswa. Baik, selanjutnya tahap kedua, observe user persona. Pada slide ini, kami menyusun user persona berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Target utama kami adalah mahasiswa dan dewasa muda usia 18 hingga 25 tahun. Dengan aktivitas padat seperti kuliah dan olahraga, mereka peduli kesehatan tetapi menginginkan minuman yang praktis, enak, dan tidak ribet. Masalah utama yang mereka hadapi adalah smoothies yang terlalu manis, rasa dan teksturnya tidak konsisten, serta kurangnya informasi gizi. Pesona ini menjadi dasar kami dalam merancang solusi smoothies plant-based. Baik, selanjutnya tahap kedua, observe customer journey. Customer journey menunjukkan bahwa pengguna mengenal smoothies dari media sosial atau rekomendasi teman. Setelah tertarik, mereka mencari informasi lalu membeli langsung, biasanya sebelum atau sesudah aktivitas. Jika puas, mereka akan merekomendasikan dan melakukan pembelian ulang. Hal ini menunjukkan pentingnya media sosial, pengalaman yang praktis, dan kualitas produk yang konsisten. Selanjutnya tahap ketiga, define context mapping. Berdasar tahap define, kami merumuskan masalah bahwa mahasiswa membutuhkan smoothies yang sehat, rendah gula, dan praktis. Tren hidup sehat di Gen Z menjadi peluang, namun tantangannya adalah harga terjangkau, konsisten rasa, dan edukasi konsumen. Karena itu, solusi harus sederhana, transparan secara nutrisi, dan sesuai dengan gaya hidup mahasiswa. Lalu tahap keempat, ide metode 635. Teman utama, bagaimana menyediakan smoothies plant-based yang praktis, sehat, rendah gula, dan sesuai kebutuhan mahasiswa setelah pekerjaan dengan waktu terbatas. Hasil brainwriting, produk inti smoothies rendah gula berbahan alami tanpa pemanis buatan, fungsional, protein nabati serta tinggi psyllium atau oat, probiotik, meal replacement, pengalaman konsumsi terstruktur konsisten, rasa tidak terlalu manis, mudah dicerna. Lalu kemasan botol estetik, mudah dibawa, cocok konsumsi on the go. Aksesibilitas, harga terjangkau, mahasiswa paket, duo atau hemat, promo, dan loyalitas. Lalu teknologi dan informasi, menggunakan QR code, nutrisi, info kalori jelas, opsi pre-order.
Hasil evaluasi ide-ide difokuskan pada kesehatan, kepraktisan, dan konsistensi kualitas yang kemudian disaring untuk pengembangan MVP. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masih pada tahap 4 ideate dengan metode brainstorming. Tujuan kami adalah menghasilkan berbagai ide solusi smoothies yang sehat, praktis, dan tetap menarik bagi mahasiswa yang memiliki waktu terbatas. Dari hasil brainstorming, kami mengembangkan ide dari beberapa aspek utama. Yang pertama, dari sisi produk dan rasa, kami mengusulkan smoothies rendah gula dengan rasa alami buah, konsep layer smoothie, serta variasi menu dari kelas premium hingga reguler. Kedua, dari sisi kandungan dan manfaat, smoothies dirancang memiliki serat tinggi, protein nabati, probiotik, vitamin D, serta dapat berfungsi sebagai meal replacement. Yang ketiga, dari sisi kemasan dan desain, kami mengusulkan penggunaan botol estetik, gelas reusable, serta kemasan gratis yang menarik untuk meningkatkan pengalaman dan citra brand. Keempat, dari sisi kustomisasi, konsumen dapat memilih berbagai topping seperti granola, chia seed, atau level manis sesuai preferensi. Serta tersedia paket bundling seperti Go to Morning untuk kebutuhan harian. Terakhir, dari sisi nilai tambah, kami menghadirkan QR Code yang berisi informasi gizi, opsi paket hemat, serta konsep brand yang ramah lingkungan. Insight utama dari tahap brainstorming ini menunjukkan bahwa konsumen membutuhkan smoothies yang sehat, memiliki rasa yang konsisten, fleksibel untuk dikustomisasi, dan relevan dengan gaya hidup mahasiswa. Selanjutnya masih di-ideate dengan tools voting. Metode ini dilakukan dengan cara setiap anggota tim memberikan suara pada ide-ide hasil brainstorming untuk menentukan solusi yang paling relevan dengan kebutuhan pengguna dan paling realistis untuk dikembangkan. Dari hasil voting, kami memperoleh beberapa ide utama dengan voting tertinggi. Yang pertama, smoothie plain base dengan kadar gula rendah. Selain itu, konsumen juga dapat memilih tingkat kemanisan, mulai dari tanpa gula hingga manis sedang. Kemudian, fitur kustomisasi rasa dan topping seperti chia seed atau granola juga menjadi prioritas. Kami juga menambahkan paket hemat khusus pelajar dan mahasiswa agar tetap terjangkau. Dari sisi kemasan, ide botol yang estetik dan ramah lingkungan mendapatkan banyak suara karena dinilai sesuai dengan nilai keberlanjutan dan gaya hidup target pengguna. Selain itu, transparansi informasi gizi dan kalori yang jelas, termasuk penggunaan QR Code untuk akses informasi nutrisi, juga menjadi fitur penting. Selanjutnya, tersedianya varian dengan protein dan serat tinggi turut melengkapi kebutuhan konsumen. Temuan utama dari tahap ini menunjukkan bahwa pengguna lebih memprioritaskan aspek kesehatan, kepraktisan, transparansi informasi gizi, dan harga yang terjangkau. Implikasinya, ide-ide dengan voting tertinggi ini kemudian kami jadikan dasar untuk pengembangan minimum viable product atau MVP, khususnya pada aspek produk inti, kemasan, dan penyajian informasi nutrisi. Selanjutnya kita masuk ke tahap 5 prototype dengan tools MVP, di mana kami mengembangkan MVP berdasarkan hasil ide yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Bentuk prototype yang kami buat adalah smoothies botol sekali minum yang praktis untuk dikonsumsi on the go. Produk ini menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan dapat dikustomisasi sesuai dengan selera konsumen. Dari sisi key features, kami menyediakan pilihan tingkat kemanisan mulai dari tanpa gula, manis sedang, hingga manis. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan preferensi konsumen sekaligus gaya hidup sehat. Selain itu, konsumen juga dapat memilih berbagai topping sehat seperti chia seed, granola, dan flaxseed untuk menambah nilai gizi. Produk ini menggunakan bahan-bahan alami berbasis plant-based sehingga aman dan sesuai dengan kebutuhan target pengguna. Botol yang digunakan bersifat eco-friendly dan dapat diisi ulang sebagai bentuk komitmen terhadap selanjutnya. Sebagai nilai tambahan, kami juga menyertakan QR Code yang dapat dipindai untuk mengakses informasi nutrisi produk secara transparan. Prototype ini dirancang sebagai solusi awal yang fokus pada kebutuhan utama pengguna, yaitu kepraktisan, kesehatan, dan kemudahan akses informasi, sebelum dikembangkan lebih lanjut pada tahap pengujian. Selanjutnya pada tahap pengujian dengan tools feedback capture grid.
Pada tahap ini, kami mengumpulkan masukan langsung dari para responden kami untuk mengevaluasi prototipe yang telah dikembangkan. Pada bagian I like, sebagian besar responden menyukai konsep plant-based yang dianggap menjadi daya tarik utama. Produk ini dinilai memberikan kesan sehat, modern, dan ramah lingkungan. Desain kemasan yang clean, simple, dan estetik juga memperkuat persepsi sehat. Selain itu, klaim low sugar, bentuk botol yang praktis, serta visual buah yang memberikan kesan segar dan alami, sehingga menimbulkan rasa penasaran untuk dicoba. Selanjutnya, pada bagian I wish, responden berharap adanya konsistensi rasa dan tekstur smoothies. Mereka juga menginginkan kejelasan informasi pada kemasan, seperti bahan, manfaat, dan tanggal kadaluarsa. Selain itu, penambahan varian rasa agar tidak membosankan, serta pengembangan variasi ukuran kemasan juga menjadi masukan penting. Pada bagian ketiga yaitu questions, muncul beberapa pertanyaan dari responden seperti kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumsi harian. Kapan dan seberapa sering smoothies dapat dikonsumsi, tingkat kemanisan yang paling ideal, keamanan bahan dan daya simpan produk, serta kecocokan produk dengan pantangan makanan tertentu. Terakhir, bagian 4 yaitu ideas. Responden mengusulkan pengembangan varian smoothies berbasis kebutuhan, seperti untuk energi, diet, atau konsumsi harian. Mereka juga menginginkan variasi rasa yang lebih beragam, informasi manfaat dan gizi yang lebih jelas, opsi kustomisasi tingkat manis dan topping, serta kemasan yang tetap eco-friendly dan praktis. Baik, selanjutnya kami masuk ke tahap 7 yaitu reflect atau lean canvas. Pada tahap ini, kami menyimpulkan bahwa produk kami adalah smoothies plant-based siap minum yang berfungsi sebagai pengganti sarapan sehat, rendah gula, dan praktis untuk mahasiswa dan orang aktif. Target dari produk ini adalah mereka yang peduli terhadap kesehatan namun sering kekurangan waktu. Untuk penjualan ini direncanakan melalui platform online atau event kampus. Dari sisi biaya produksi per cup sekitar 12.500 yang terdiri dari buah segar, susu nabati, topping, serta kemasan dan label. Biaya operasional harian sekitar 30.000 per hari, dengan biaya perawatan awal sekitar 1.900.000, serta biaya promosi awal sebesar 0 hingga 150.000. Berikutnya adalah hasil dan dampak. Hasil dari produk yang dihasilkan ini berupa smoothies plant-based 100% nabati, tanpa gula dan susu hewani dengan 3 varian yaitu ada energy boost, green detox, dan berry immunity. Selain produk fisik, kami juga menyediakan platform digital berupa QR code yang berisi informasi nutrisi, manfaat varian, serta edukasi mengenai plant-based. Nah, dampak yang diharapkan dari produk ini adalah meningkatkan asupan buah dan sayur menjadi alternatif sehat pengganti minuman tinggi gula. Untuk dampak sosialnya, ini meningkatkan kesadaran hidup sehat mahasiswa, mengurangi konsumsi minuman instan tidak sehat, dan mendukung pengguna kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah rencana implementasi produk yang dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama ini dilakukan pengembangan produk mulai dari riset kebutuhan dan preferensi konsumen. Pada fase kedua, ini dilakukan produksi awal dalam skala kecil dan quality control. Kemudian, pada fase ketiga dilakukan evaluasi pengembangan yaitu pengumpulan feedback konsumen dari segi penyempurnaan rasa, kemasan, dan varian, serta penambahan fitur seperti varian fungsi, bundling, dan custom. Selama proses pengembangan, kami juga menghadapi beberapa tantangan dan pembelajaran. Selama understanding, konsumen ini belum terbiasa dengan minuman plant-based, sehingga edukasi sederhana menjadi hal yang paling penting untuk meningkatkan penerimaan. Selama tahap observe phase, ini sulit membedakan kebutuhan nyata dan keinginan konsumen, namun teknik 5W ini membantu menemukan akar masalah. Selama tahap ide, ini banyak sekali varian smoothies yang membuat penentuan prioritas menjadi sulit, sehingga dot voting digunakan untuk menentukan fokus pengembangan. Selama prototype phase, keterbatasan biaya produksi awal menjadi tantangan, sehingga produksi skala kecil ini dinilai cukup validasi pasar. Sedangkan pada tahap tes, umpan balik konsumen beragam menjadi pembelajaran untuk lebih fokus pada pola umum bukan individual feedback. Sebagai kesimpulan melalui tahap design thinking ini, yang dimulai dari empathize dan define, kami ini berhasil memahami permasalahan utama pengguna yaitu keterbatasan waktu di pagi hari dan kurangnya pilihan sarapan.
secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan dissenting ini mampu menghasilkan solusi yang berdasarkan kebutuhan nyata pengguna dan berpotensi memberikan dampak positif. Adapun rekomendasinya adalah memperdalam proses empathize menggunakan data kuantitatif tambahan, melibatkan pengguna sejak awal dalam proses ideation, melakukan iterasi ide lebih dari satu kali, serta meningkatkan kolaborasi tim. Demikian presentasi dari kami mengenai produk Smoothies Plant-Based. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.